Raffi Ahmad diduga terlibat, fakta yang muncul mengejutkan banyak orang. Sebuah rumor panas menyambar jagat hiburan tanah air. Nama besar Raffi Ahmad tiba-tiba ikut terseret dalam pusaran kontroversi hukum yang menjerat sahabatnya, Ammar Zoni. Tidak tanggung-tanggung, dugaan muncul bahwa Raffi menjadi sosok misterius di balik tim pengacara Ammar yang tiba-tiba naik kelas. Dari yang awalnya terkesan biasa saja, kini Ammar punya barisan tim hukum papan atas. Pertanyaannya, siapa yang biayai semua itu? Mengapa tim hukum Ammar mendadak begitu solid padahal kasusnya tengah memburuk? Disinilah publik mulai menoleh ke Raffi, sang Sultan Andara yang dikenal loyal terhadap sahabat. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal uang, ini soal hubungan, masa lalu, dan strategi reputasi. Apa benar Raffi rela keluar dana besar demi membela seseorang yang sedang terpuruk, bahkan berisiko menyeret namanya ke tengah skandal? Netizen mulai berspekulasi dan komentar-komentar menyengat pun bermunculan. Kalau Raffi nggak terlibat, kenapa pengacaranya orang yang dulu juga nanganin kasus Raffi? Tanya salah satu netizen. Apakah ini hanya kebetulan atau sinyal kuat bahwa Raffi bergerak di balik layar? Kita telusuri lebih dalam karena cerita ini baru saja dimulai. Tapi tunggu, jejak digital masa lalu Raffi dan Ammar bisa jadi petunjuk besar. Jangan lupa like, share, dan subscribe sebelum lanjut ke babak berikutnya. Publik mungkin melihat Raffi dan Ammar sekadar rekan sesama selebriti, tapi siapa sangka keduanya menyimpan sejarah panjang yang nyaris tak pernah diekspos media. Mereka bukan hanya berteman tapi pernah berjuang bareng di dunia hiburan sejak era sinetron kejar tayang yang menguras tenaga dan emosi. Dari proyek ke proyek, mereka sempat satu manajemen, bahkan bertukar peran di beberapa produksi TV. Raffi, yang dikenal setia dan protektif pada lingkarannya, kabarnya pernah jadi tempat curhat Ammar soal tekanan hidup dan masa lalu kelamnya. Fakta ini makin diperkuat dengan video lawas yang beredar di mana Ammar menyebut Raffi sebagai abang panutan yang selalu ada saat teman jatuh. Ini bukan bualan manis sobat netizen, ini potret hubungan yang lebih erat dari sekadar kolega TV. Lalu pertanyaannya, jika Ammar dalam posisi terpuruk, apakah Raffi cukup panik untuk bertindak di balik layar demi menjaga nama baik teman lama? Bisa jadi ya. Tapi yang menarik, Raffi tidak sekalipun muncul secara eksplisit mendukung Ammar di depan publik. Semua dilakukan diam-diam, nyaris tanpa jejak. Namun seperti kata pepatah, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan jejak persahabatan mereka bisa jadi kunci besar dalam teka-teki besar ini. Tapi tunggu, Raffi sempat posting sesuatu yang bikin netizen geger. Mata netizen tidak pernah tidur sob. Di tengah isu Ammar Zoni yang kian membara, Raffi Ahmad tiba-tiba mengunggah kalimat tajam, namun misterius. Teman sejati nggak pergi saat badai datang. Sontak, unggahan ini memantik berbagai spekulasi. Apakah ini bentuk dukungan untuk Ammar? Apakah ini kode keras bahwa Raffi memang sedang melindungi sahabat lamanya? Bukan hanya satu kali, Raffi juga beberapa kali menuliskan kalimat motivasi yang bernada solidaritas tepat di momen-momen penting perkembangan kasus Ammar. Netizen pun tidak tinggal diam. Komentar mulai berseliweran. Kayaknya Raffi lagi pasang badan deh. Atau dia pasti lagi bantuin Ammar diam-diam. Bahkan akun-akun gosip mulai membuat kolase unggahan Raffi dengan timeline kasus Ammar. Dan hasilnya mengejutkan. Ada pola, ada ritma. Dan yang lebih mencengangkan, setiap perkembangan besar di kasus Ammar selalu disertai unggahan ambigu dari Raffi. Apakah ini sekedar kebetulan? Atau cara elegan Raffi menunjukkan dukungan tanpa menciptakan polemik media? Yang jelas, publik mulai membaca sinyal-sinyal ini seperti peta harta karun digital. Tapi, semua makin panas saat pengacara Ammar ternyata punya koneksi lama dengan Raffi. Di dunia selebriti, tak ada yang benar-benar gratis sob. Jadi, ketika nama Raffi Ahmad muncul sebagai sosok yang diduga mendanai tim hukum Ammar Zoni, banyak yang mulai membedah. Ini murni solidaritas sahabat atau ada maksud tersembunyi? Kita tahu Raffi punya citra sultan baik hati yang selalu bantu orang. Tapi publik juga tahu, brand image itu penting, sangat penting. Apalagi Raffi adalah figur publik dengan belasan kontrak endorsement, brand ambassador, dan kepercayaan publik tinggi. Maka, membantu Ammar bisa jadi bentuk damage control agar masalah lama tak ikut-ikutan terbongkar atau dikaitkan. Beberapa teori menyebut Raffi pernah punya urusan bisnis dengan Ammar yang belum selesai. Dan kalau Ammar blunder, maka semuanya bisa berantakan. Bisa jadi Raffi ingin menyelamatkan reputasi bisnis, bukan hanya nama pribadi. Dan jangan lupa,
Raffi juga punya jaringan politik, bisnis, dan media yang semuanya sensitif terhadap skandal. Jadi, kalau benar dia turun tangan, bisa saja demi meminimalisir efek domino ke proyek-proyek lainnya. Ini bukan soal hati dongang, ini soal strategi. Tapi drama ini makin dalam saat muncul isu transfer diam-diam yang bikin publik melongo. Inilah titik di mana drama berubah jadi teka-teki keuangan, bro. Beberapa akun investigasi netizen mendadak jadi detektif digital dan mengklaim menemukan pola transaksi mencurigakan dari rekening terkait yang konon punya koneksi dengan Raffi. Waduh, katanya ada arus dana masuk ke rekening pengacara Amar lewat pihak ketiga yang selama ini dikenal sebagai rekan bisnis Raffi. Meskipun belum ada bukti resmi, tapi tangkapan layar mutasi rekening, potongan notifikasi transfer, hingga video analisa dari netizen berseliweran di TikTok dan Twitter. Mereka menyusun timeline transaksi, menghubungkan nama-nama, dan boom, sebuah teori liar lahir. Raffi membantu Amar secara rahasia agar tidak mencolok. Tapi sayangnya, jejak digital selalu meninggalkan bayangan. Apakah teori ini bisa dipercaya? Belum tentu. Tapi di era medsos, persepsi bisa lebih cepat menyebar dari fakta. Dan kalau Raffi benar mengucurkan dana secara diam-diam, pertanyaannya adalah, kenapa sembunyi-sembunyi? Apakah ia takut reputasinya ikut tenggelam? Atau justru ini bagian dari permainan yang lebih besar? Yang lebih bikin merinding, Raffi memilih diam. Dan sikap diamnya ini justru memantik kecurigaan baru. Dalam dunia yang ribut, diam bisa jadi senjata paling mematikan. Dan Raffi tahu betul cara memainkannya. Di tengah gempuran isu dan spekulasi soal keterlibatannya dalam kasus Amar, Raffi memilih strategi bungkam total. Tak ada klarifikasi, tak ada bantahan. Hanya senyum misterius saat ditanya awak media. Bahkan dalam talk show terbarunya, saat host secara blak-blakan menyinggung soal Amar, Raffi hanya menjawab datar, "Doain yang terbaik aja." Dan netizen langsung menjerit, "Lah, ini mah kode keras." Sikap diam Raffi bukan sekedar cuek, tapi bisa jadi bagian dari strategi damage control. Diam itu emas, apalagi kalau bicara bisa memperbesar api. Tapi justru karena diam, publik jadi makin curiga. Kalau nggak terlibat, kenapa nggak sekalian bilang? Kalau cuma sahabat, kenapa nggak angkat bicara? Logika netizen nggak main-main. Mereka mencium aroma manuver tingkat tinggi. Bisa jadi, Raffi memilih diam untuk melindungi pihak-pihak yang lebih besar. Atau, karena dia memang satu-satunya jalan agar semua tetap terkendali. Tapi diam Raffi justru memicu dua kubu netizen yang panas-panasan. Ketika topik Raffi Ahmad bantu Amar Zoni viral di seluruh lini masa, netizen langsung terbagi dua kutub. Di satu sisi, ada yang menyebut Raffi sebagai sahabat sejati, sultan tulus, dan pahlawan diam-diam karena tetap berdiri di belakang Amar meski situasinya runyam. Tapi di sisi lain, ada kelompok netizen yang menyindir. Jangan-jangan Raffi ikut cawe-cawe supaya kasus nggak merembet ke dia. Komentar makin liar, debat makin panas. Bahkan tagar hashtag Raffi bantu Amar Zoni sempat trending bersama dengan hashtag Sultan Cawe-Cawe. Muncul juga teori konspirasi baru bahwa Raffi dan Amar punya proyek gelap bareng yang bisa terbongkar kalau Amar blunder di pengadilan. Dan di tengah sorotan ini, akun-akun gosip ikut menyiram bensin ke api, menyoroti setiap gestur Raffi, bahkan menilai bahasa tubuhnya dari klip-klip wawancara lawas. Ini bukan lagi soal hukum, tapi jadi soal persepsi publik yang bisa menentukan reputasi Raffi dalam jangka panjang. Tapi drama belum selesai. Dampak dari semua ini mulai menyentuh bisnis dan brand image Raffi. Di balik senyum hangat dan gaya hidup mewah ala keluarga Andara, ada badai reputasi yang mulai mengintai. Isu keterlibatan Raffi dalam drama hukum Amar Zoni mulai bikin sponsor dan brand besar berpikir dua kali. Ini bukan teori, bro. Beberapa netizen mulai memeriksa halaman kampanye iklan Raffi dan mendapati beberapa brand mengurangi frekuensi publikasi dengan wajah Raffi. Bisa jadi kebetulan, tapi bisa juga efek dari isu yang makin liar. Di dunia bisnis, citra adalah segalanya. Sekali reputasi terguncang, kontrak miliaran rupiah bisa terancam. Bahkan, beberapa pengamat branding menyebut Raffi harus cepat ambil sikap jika tak ingin efek berantai merusak bisnisnya yang luas. Mulai dari media, properti, hingga saham entertainment. Diam memang strategi. Tapi kalau terlalu lama, bisa jadi bumerang. Apalagi netizen Indonesia terkenal haus klarifikasi. Apakah Raffi sedang menunggu momen tepat, atau sudah menyiapkan klarifikasi besar-besaran? Sementara itu, brand-brand besar hanya bisa memantau dengan cemas, karena dalam industri secepat ini, satu isu bisa menghapus belasan tahun citra. Dan akhirnya, semua pertanyaan kembali pada satu misteri.
Benarkah Raffi membiayai semuanya? Sampai detik ini, belum ada konfirmasi resmi dari Raffi Ahmad tentang keterlibatannya dalam tim hukum Amar Zoni. Tapi jejak-jejak digital, koneksi lama, kode di sosial media, hingga susunan tim hukum yang terlalu kebetulan membuat spekulasi semakin meledak-ledak. Ini bukan lagi sekedar gosip selebriti, tapi jadi drama nasional yang bikin netizen, media, bahkan pengamat hukum angkat bicara. Raffi mungkin berpikir diam adalah cara terbaik untuk meredam isu, tapi dunia digital tak mengenal sunyi. Sekali viral, semua akan dibedah tanpa ampun. Dan kalaupun Raffi benar membantu, publik masih akan mempertanyakan, kenapa diam? Kenapa sembunyi? Di dunia di mana transparansi jadi kekuatan, Raffi sedang diuji. Apakah dia akan keluar dan bicara? Atau tetap bertahan dalam diam dan membiarkan publik terus menerka? Satu hal pasti, nama Raffi dan Amar kini tak bisa dipisahkan dari satu krisis besar yang belum selesai. Dan kita semua, tanpa sadar, sudah jadi saksi babak pertama dari drama hukum paling bikin penasaran tahun ini. Siap-siap, karena kelanjutannya bisa lebih mengguncangkan.